Kelas, dapatnya itu masih di fase B, benar tadi cuma aku cari. Oh, laptopku mikrofonnya rusak. Oh, oke lah. Ayo apa? Adalah Kita bahasa hati aja, Bian. Kak Siti mah muda, suara Pian belum masuk, Pian unmute. Nah, coba Pian bersuara, Pang. Suaramu kedengaran lah. Halo. Nah, Kita kasus 4 alhamdulillah. berarti lah. Iya, Kita baca dulu kasusnya, belum baca aku. Oke, siapa nih? Ini layar biru aja lagi. Allah, Robi. Nah, apa tuh? Apa? Esta? kenapa masuk? Kada, ulun berkumpulan dengan kawan ini menggawe tugas PPG nah, makanya nyanyuk. Ya, kita lanjut. Bentar, kopi Kita dulu. Kita kasus 4. kita ini akan membahas 4 kasus berarti Kak lah. Kasus keempat deh. Oke, oh kayak itu Kak. Oh, berarti kita fokus ke kasus keempat aja. Oh, ulun kira keempat-empatnya makanya aja dulu nih. Oh, berarti kasus keempat aja kita lah fokus. Coba Kak, pian share screen bisa lah Kak. Yang untuk kasus keempat itu Kak. Lagi saya copy dulu. Tak copy dulu anunya, kasusnya lah. Enggak Kak, enggak Kak. Nah, anak jadi kepala desa, dia minus belajar. Kedengar suara banget. Coba aku share screen anunya ya, kasusnya ya, kita bahas sama-sama. Nah, suaramu deh nggak ada. Pak Joni mana Pak Joni? Pak Joni. Nah, ya tuh jangan bersembunyi, Pian. Suhunya jangan bersembunyi. Ulunnya anak buahnya aja. Belakang. Iya. Hilang yang Gawi. Lagi membaca Suhunya anak kasus, buahnya. Bu. Sebentar. Ya. Berarti Jadi mungkin ketutup. hilang ya? Ya, apa itu Kamu yang nggak bisa lihat ya? Oleh jangan tadi Google tadi tuh. Aku nggak bisa lihat muka-muka kalian kalau share nih. Gimana caranya sih? Mana fotonya? Belum datang, belum datangnya. Dan Ibu saya ada kawan ya, cuma paginya datang. Ya mention aja. Bentar lagi. Pak, kamu anu Emang cari sama mana sudah kan nyari ini loh. Oh ya. ya ada. Kelihatan lo. Ini diacak. Ini diacak. Terus pakai kita juga. Diacak kelompoknya ya. Peran diacak. Jadi biar kena yang lain. Kelihatan lo. Ya kelihatan Kak. Oke, mana nih? Aduh, Heka ada mahir. Ini Pak kelihatan nggak masih? Kelihatan Nay. Yuk, dah bahas. Kita membahas kasus 4 kan? Ya, siap. Oke. Baca dulu kasusnya kah? Ya, baik kita baca lah, bacakan lah. Ya, pengen bacakan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas.
Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti kayak ini, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bisnya apa nih? Lanjut ceritanya kah? Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nih pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, masalah kancing baju. Dedek. Ayo silakan disumbangkan suaranya. Kak Siti, berarti karena untuk konsepnya itu kita mempresentasikan lewat Canva kayak biasa kan ya? Ya, berarti soalnya ini dituangkan nanti kasusnya dulu. Ya, kasusnya dulu. Kasusnya dulu, nanti baru pertanyaan 1 jawabannya apa. Ya, Itu betul. Betul, per item. Kenapa Joni ini kalau suaranya? Pak Joni kededa. Halo, Iya, halo. Kenapa bisa bunyi? Pakai HP, Boy, pakai HP. Karena Bapak Ai. Iya. Asal bisa melihat pihannya. Ini Pak Budi, mana Pak Budi nih? Ada aja situ lah. Pak Budi mikrofonnya kada mau jar. Oh, aduh. Ada Papa, ulunnya asal bisa melihat buhan pihannya. Bahagia dah ulun. Ya, kalau aku melihat kasusnya ini kan di Nana, kalau kita melihat ada 2 orang siswa yang ibaratnya karena bermain bola basket, saling berebut bola, kemudian salah satu tadi yang melakukan kekerasan dalam arti menarik baju yang berakibat 3 kancing lepas. Kemudian berhadapan dengan kepala sekolah, kemudian diselesaikan, saling meminta maaf mungkin seperti itu. Tetapi satu orang ini masih ada bisa sih meminta maaf, tapi saya nggak berani pulang ke rumah, nanti ditanya ibu
takut ibu saya tanya kenapa kancing baju itu hilang 3, itu ya. Nah, kemudian solusi yang diberikan agar bisa mengembalikan itu, tentunya kancing yang tadi yang terlepas harus bisa dikembalikan. Nah, dalam hal ini Dijahit kembali. dijahit kembali, tapi yang satunya bingung gimana caranya, nggak bisa jahit. Akhirnya minta bantuan dengan guru yang mengajar apa tadi itu keterampilan Ya, menjahit ya tata tadi ya. busana, tata busana. Tata busana. Akhirnya bisa Ya, betul. terselesaikan. Jadi 2 masalah itu bisa terselesaikan. Dalam hal ini kalau saya lihat dalam penyelesaian kasus di sini, nilai kebajikan yang diberikan oleh kepala sekolah di sini, kepala sekolah melihat dengan jernih. Jadi di sekolah itu mungkin tidak ada istilahnya langsung menghukum. Ya, jadi tidak ada langsung menghukum. Jadi lebih menekankan ke restitusi tadi ya. Jadi perbaikan. Dalam hal ini mereka mengambil suatu tindakan penyelesaian masalah itu untuk kedua siswa itu tadi, masing-masing saling memaafkan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka juga diberi penghargaan oleh kepala sekolah. Nah, dalam posisi ini mungkin kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan yang mengajar pada saat itu memiliki keyakinan atau budaya di sekolah tersebut apabila anak melakukan kesalahan tidak langsung dihukum. Nah, seperti itu, tapi lebih kepada penyelesaian bagaimana mereka ini bisa menyadari kesalahan di masing-masing tindakan yang mereka lakukan. Nah, tentunya tidak ada konsekuensi solusi, di sini. solusi. Ya, tidak ada konsekuensi, tapi ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Betul. Karena masalahnya tadi itu tertumpuk kepada 3 kancing yang lepas. Ya, jadi 3 kancing yang lepas tadi. Seandainya ibaratnya tidak kancing yang lepas itu tidak ada, maka saya kira tidak masalah si Dino tadi ya. Si Dino atau siapa tadi yang baju yang terlepas. Nah, mungkin selesai sampai di situ. Tapi dengan kancing yang lepas harus bermaafan. Konteksnya kan Bu, betul, mereka saling bermaafan kan. Tadi kan Dino atau siapa Budi ya tadi. Saya bisa memaafkan, tapi saya takut pulang ke rumah. Kalau ditanya ditanya mama saya, kemana 3 kancing itu lepas? Ya, itu tadi kan. Sehingga betul. dengan mengerjakan itu, nah di sini kepala sekolah tidak langsung mengambil alih. Nanti saya jahit, enggak. Atau guru, nanti saya yang jahit, enggak. Tetapi mereka lebih mengutamakan mengajarkan bertanggung jawab. Nah, itu poinnya, bertanggung jawab. Jadi meskipun mereka salah, si ini salah, tapi dia harus bisa bertanggung jawab atas kesalahannya tadi. Nah, mungkin itu nilai tanggung jawab sana hadir. Kemudian kerjasama juga ada, karena tadi saling bekerja sama mereka, meskipun yang satunya merasa kamu yang salah sebenarnya, tapi mereka masih bisa bekerja sama. Nah, mungkin itu saja dari saya analisisnya dari masalah kasus ini. Artinya budaya positif, jadi di situ mungkin ya di dalam sekolah itu apabila siswa yang salah, mereka nggak langsung vonis kamu yang salah, tetapi lebih menekankan restitusi, perbaikan, sehingga mereka bisa menghadirkan tanggung jawab di masing-masing siswa. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman yang lain boleh memberi pendapat. Setuju, Hejul. Baik, aku menambahkan sedikit lah. Ya. Di sini pertanyaan dari kasus yang sudah dianalisis oleh Pak Joni tadi, bagus sekali. Terus yang mau kita cari adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti tadi. Posisi kontrolnya kan kita ada 5 ya. Nah, itu Ibu Suti itu perannya dari posisi kontrol yang mana? Terus kalau kita sudah menjawab, misalnya kalau menurut saya ini posisinya adalah manajer. Ibu Suti posisi kontrolnya sebagai manajer. Lalu baru kita akan jawab hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga kita ini berkesimpulan kalau posisi kontrol Bu Suti itu sebagai manajer. Bukan penghukum, bukan pemantau, bukan pembuat rasa bersalah dan sebagainya, tapi posisi Bu Suti itu sebagai manajer. Merujuk kepada yang sudah kita pelajari di modul kemarin. Sekalian, Jepang udah pada bolak-balik. Ya, Bu, saya setuju kalau posisi Ibu Kepsek, tapi ada Ibu Kepseknya sama gurunya di situ yang ditanya, Bu. Saya kurang lihat di sini
pertanyaannya tadi? Kurang besar ya? Tapi bisa saya zoom, Bu. Bisa saya zoom. Oh, ibu kepala sekolah, posisi kontrol yang dipraktikkan oleh ibu kepala sekolah ya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah betul, Ibu Siti? Berarti yang kita jawab kan itu dulu ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, betul. Coba Betul. kita posisi Siti tadi sebagai kepala sekolah. Ya. Iya. Analisis kondisi lingkungan. Pak. Anak lu mandi. Sekali lagi dan. Kayak parah. Cocok sana. Tegang sini tuh kita. Hah? Ada sampai orang dari Pak, namanya pun juga. Kalau menurut Bapak Ibu, apa posisi kontrol Ibu Suti saat ini, saat dari konteks kasus tadi? 4:30. Punya tuh minta dijemput, minta mandi. Minta. Berapa? Menurut Bapak, Pak Joni, Pak Budi, dan Bu Laila, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Tadi itu manajer. Sebagai manajer pas aja Ibu. Pas ya? Ya. Oke. Ya, manajer. Lagi sebagai manajernya. Kan posisi kepala sekolah itu loh dalam kasus yang ada di cerita ini. Dan dia menangani kasusnya itu loh maksudnya. Iya, menangani kasus itu. Itu posisinya apa? Berarti posisi kontrol. Lagi aku Kok jadi halus? Kontrol yang telah sampai situ lihat. Dipraktikkan oleh kepala sekolah. Ibu Siti, untung ada Ibu Siti nih ini. Ibu Siti adalah posisi yang satu Ibu Siti, yang satu Ibu Siti. Nah, itu. Manajer apa manajer ya? Ya, manajer. Nah, sekarang baru kita cari alasannya. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Karena, berarti kan gitu ya jawabannya ya. Sini langsung ya. Karena Udah, gue dapat dulu. dapat Cawi. Hilang tadi Kak. Yuk, apa ini? Karena mungkin Ibu Suti mengajak muridnya tadi, siapa tadi namanya? Anto apa tadi namanya? Anto kan? Dino Anto tadi. Anto ya, Bu Suti mengajak Anto untuk berdiskusi tentang kesalahan atau perilaku yang melanggar ya, yang telah dilakukan oleh Anto ya, yang melanggar Anto ya. Dia mengajak diskusi Anto untuk mendiskusikan kesalahannya kan. Kemudian Bu Suti mempersilahkan Anto untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung Anto agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kira-kira itu bukan? Iya. Jadi disinilah sambil buka-buka Google Kak lah. Jadi fungsi dari manajer itu sendiri. Nah, kita kan berawal dari situ Kak lah. Nah, kan ceritanya Ibu Suti itu kan posisi kontrolnya kan sebagai manajer. Nah, jadi di sini fungsi dari manajer itu pertama mulai dari perencanaan. Jadi kisahnya itu
Ibu Suti tadi mengajarkan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab, mulai dari merencanakan apa strategi apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah itu, langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan, sampai akhirnya tujuan permasalahan dari itu terselesaikan. Itu kalau Berarti apa nih? Redaksinya apa? Karena Ibu Suti gitu kan ya. titik 2 dulu deh. Ya. Gitu apa Joni? Ya, kalau posisi Ibu Suti atau kepala sekolah jelas dia manajer ya. Jadi dia Iya betul. mengatur, dia manajemen apa masalahnya kan, Ya, manajemen, merencanakan, kemudian tadi memberikan saran pendapat juga beliau kan, membantu ibu. Mengorganisasi. Jadi mengorganisasikan itu, mengatur, mengelola sumber daya manusia itu yang membuat masalah itu, sehingga mereka akhirnya mereka menjadi berdamai kembali. Gitu kan ya. Kemudian poin ketiga, memberikan pengarahan Ibu Suti tadi. Ya loh. Gitu kah? Ya, tadi Bu Siti sudah mengetik tadi apa tadi Bu poinnya yang ditulis oleh Ibu tadi kan? Mana tadi harus Jujur ya. sambil baca-baca juga. Iya. Gimana sih aku namanya? Ibu Suti mengajak Anto untuk berdiskusi tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan mempersilahkan Anto untuk tanggung jawabkan perilakunya. Dua, mendukung Anto untuk ketika selesai. Tiktokernya sudah nggak selama ini. Nanti kok ada sudah pasti. kan Mana ada pasti. solusi Ketik menua aja. solusi atas permasalahannya. Ini perlu nggak kita jabarkan kata-katanya di sini? Perlu nggak ya? Misalnya kayak tadi kan mengajak berdiskusi, nih kata-katanya apa, Bu Suti ngomongnya gimana? Pas ya Kak. Mungkin tadi apa ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi Bu, bisa lah Bu dibaca ulang tadi kan ada kata-katanya. Karena kalau kita lihat kan 5 posisi kontrol itu, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, yang kedua ada, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, nanti kan dari 5 posisi kontrol ini yang kita pilih tadi kan manajer kan, manajer itu yang kita pilih. Lalu kira-kira yang bagian mana yang mendukung daripada manajer ini yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi? Di bagian mana kalimatnya tadi ada yang di sini ini nah di teorinya kemarin kan kalau manajer itu pertama-tama
sang manajer itu yang gurunya, ini kan terlepas di kepala sekolah, tapi posisi dalam kasus itu dia sebagai manajer. Dia bertanya keyakinan sekolah apa yang sudah disepakati bersama saat itu. Berarti kan mereka Anto itu sebenarnya melanggar keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Iya. Kemudian baru karena si Antoni sudah tahu kesepakatannya, maka dia mengangguk. Lalu Bu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Oh, yang bermasalah kan Dino yang melanggar, bukan Anto. Oh, nah kebalikan. Loh, Anto yang kancingnya pacul. Iya. Anto korban gitu aja lah. Anto. Iya, Anto tuh korbannya. Korban. Anto ya. Korban, si Dino ya. Pelakunya. Iya, biar enak kita. Dino pelaku. Nah, itu aja bahasa kasarnya. Berarti Ibu Suti mengajak Anto dan Dino, berarti kan? Iya. Keduanya kan yang diajak diskusi. Ibu Suti mengajak Anto dan Dino untuk, berarti pertama Bu Suti mengajak ini. Pertama apa tadi? Mengajak diskusi, baru mengajak mengingat keyakinan kelasnya ya? Iya. Mau main ke? Yang mau main ke? Mungkin redaksinya nih, Ibu Suti mengajak Anto dan Dino untuk berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi, gitulah. Tapi dua-duanya menanyakan akar permasalahannya dulu. Kalau itu kan tadi yaitu berdiskusi tentang permasalahan yang sedang terjadi di antara mereka. Di antara mereka, betul. Nah, kemudian berikutnya apa? Ini jangan dilihat dulu yang ini. Sampai sini dulu. Ya, boleh saya membacakan dari posisi manajer, boleh? Ya, boleh. Di LMS ini saya bacakan dulu biar kita ada referensi. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 kontrol seorang guru adalah pencapaian kompetensi manajer
di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu Bu, referensinya. Ya, jadi kira-kira redaksinya gimana? Ya. Apa ya bahasanya yang menganalisis kebutuhan tuh Pak? Kan dia tuh butuh, pokoknya si Antoni cuma butuh kancingnya diperbaiki. Ya. Jadi di sini mempersilahkan Anto gitu ya, Anto dulu baru Dino. Mempersilahkan Anto untuk mengungkapkan hal yang diinginkan. Ya. Hal yang diinginkan untuk penyelesaian masalah. Mempersilahkan Anto untuk mengungkapkan yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah, yaitu kancing bajunya yang terlepas. Yang terlepas. Iya. Itu analisis kebutuhannya ya. Iya. Baru Ibu Suti mempersilahkan Dino. Iya enggak? Iya, Dino si pelaku kan. Pelaku lah kita anggapkan dulu. Ibu Suti mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Iyalah. Ya, apa tadi lah posisinya? Ibu Suti mendukung Dino. Mendukung Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Karena Dino kan tadi permasalahannya tidak bisa tidak bisa menjahit bajunya. Iya. Ibu Suti mendukung Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang tidak dapat menjahit dengan menawarkan agar Dino belajar menjahit dulu kepada Pak siapa tadi lah? Nah, kamu. Pak Joni. Pak Joni. Pak Irfan kah? Siapa tadi yo? Pak Irfan, guru tata busana, ya. Guru tata busana. Oke. Terus apa lagi? Dan Dino menyetujui, Bu. Ya. Berarti Dino menyetujui. Dino menyetujui gitu kah? Ya tadi setuju kan dia, artinya dia tadi belajar menjahit. Karena ini yang ditanyakan Bu Suti. Oh, posisinya Bu Suti aja lah. Ibu Suti yang sebagai manajer tuh, apa yang dilakukan dia? Oh ya, boleh juga Bu. Presentasinya besok kita nih. Besok. Bukan besok ya.
Besok. Anyar bisa masuk kan? Keluar sudah suara Apa Pak nih yang Budina bisa- dari tadi kada mendengar Lun. Ibu Suti mendukung Ibu Suti Iya. mendukung Dino agar dapat menemukan solusi atas masalahnya yang tidak dapat menjahit dengan menawarkan agar Dino belajar menjahit dulu kepada Pak Irfan, guru tata busana. Misalnya kenapa Seci pasti dengarnya tuh. Iya Pak Sece. Pasti dia yang dapat. Berarti tinggal ini ya dari solusi. Yang dilakukan kan ini aja habis nih. Kita tambah penjelasannya di sini. Dari apa yang telah dipraktikkan Ibu Suti menunjukkan bahwa beliau Adalah seorang manajer. beliau menunjukkan bahwa beliau Adalah seorang manajer. seorang berperan itu beliau Ya, seorang berperan ya. beliau berperan sebagai manajer yang telah membimbing murid, Ya, membimbing Dino dan Anto ya. membimbing murid untuk mengatur dirinya. Atau dirinya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, mengatur dirinya. Mana sih tadi aku baca? Atur dirinya dan bertanggung jawab atas tindakan. Dan bertanggung jawab. Sehingga Dino dan Irfan dan Anto dapat berteman lah, Ya, berteman kembali. Dengan apa karakter yang lebih kuat apa tadi? Dengan nilai kan dengan apa yang lebih kuat tadi nah? Dengan lebih baik dan kuat. Karakter apa ya yang lebih baik dan kuat tuh? Mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tadi teorinya kan begitu. Ya. Jadi tadi itu Bu, kalau manajer tadi dia lebih menekankan restitusi biar dia tuh pengembalian kepada kelasnya. Jadi lebih menitik beratkan kepada tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu secara kolaboratif. Jadi misalnya mereka berdua, Dino dengan Anto tadi, artinya mereka bersama-sama tadi kan menjahit baju tadi, menjahit kancing baju. Jadi bukan hanya Dino saja, tetapi Anto juga ikut terlibat gitu. Jadi mereka bersama-sama berkolaborasi. Nah di situ. Jadi lebih menekan, tapi dengan syarat si Dino ini mau, dengan syaratnya di situ tadi. Tapi tadi kita lihat Dinonya mau. Ya. Tapi nggak ada di sini ceritanya si Anto ikut menjahit, Pak. Enggak, maksudnya mereka bersama-sama yang bercerita gitu nah Bu. Kan asik mereka di situ. Ya, tadi kalau saya tidak salah ya. Jadi sama-sama mereka
kayak apa ya, bercanda gurau gitu, kembali lagi seperti biasa. Nah, berarti Emang- kan ini maksudnya lebih, berarti dapat berteman kembali dengan lebih baik, Iya, gitu kah? iya gitu Bu. Lebih baik dan kuat. Iya, Apanya? kuat. Maksudnya kuat karakternya itu, nah maksudku kayak pembahasakannya sih. Dapat berteman kembali, Dengan kemudian lebih baik, itu nih. dengan lebih baik dan dapat menjalin kerjasama di antara mereka berdua. Nah, gitu aja mungkin Bu, apa bahasanya kan dapat. Lebih baik aja Gin, Pak. Ya boleh lah, lebih baik lagi lah, berteman Nanti lebih kan baik waktu lagi, diskusi dijelaskan kan. lebih akrab lagi gitu kan dengan kejadian itu. Lebih Mungkin baik, yang awal-awalnya kurang dan akrab jadi lebih akrab, ya gitu aja lah. lebih akrab gitu. Ya itu. Nah, dah. Perlu ditambahkan nggak? Nih jawaban nomor 1 nih sudah. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Tadi yang menanyakan keyakinan kelas belum? Di mana posisinya nih, Pak? Sebelum mencari solusi ya? Sebelum Bu, Sebelum. keyakinan belum. keyakinan kelas dulu apa? Ibu Suti, nah nih, Ibu Suti pertama-tama Bu Suti memanggil toh Dino, kemudian menanyakan keadaan muridnya, apa yang terjadi dengan Dino dan Anto tadi. Asal ini ya kan. Ini pasti itu yang tadi dia yang ini saya. Tuh punya aku sisa yang terakhir. Terus baru menanyakan keyakinan kelas. Habis menanyakan keyakinan kelas, baru menanyakan kebutuhan Anto apa harus diperbaiki. Mundur ke bawah. Salah. Ibu Suti, saya persilakan Anto. Mana yang kebutuhan Ibu Suti mengajak Anto berdiskusi tentang masalah kejadian dan mereka. Ibu Suti persilakan Anto untuk mengungkapkan hal yang diinginkan. Menanyakan dulu apa? Di luar. Di sini kali Pak. Dulu lah. Di sini kayaknya, di sini loh. Di sini Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang mereka yakini. Iyalah, menanyakan dulu, baru Bujur Kak, bujur. mencari solusinya. Iya. Loh, ini kan nih menanyakan, bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Berarti yang disepakati tadi. Kemudian menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto. Ya. Kemudian Dino itu menanyakan pertanggungjawabannya. Mereka. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu beda kah, Bu? Jadi
Sama kalau lah. Ada paham Sama juga. aja Pak, sama aja Pak. Ya, Oh ya. ya. Kesepakatan kelas. Dah. Mm. Nanti kita lanjut di WA. Kita lanjut nomor 2 kah? Ya, lanjut nomor 2. Dalam kasus tersebut, kita sampai jam berapa nih? Udah mau jam 5. Jam 5:05. Nah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan atau dikuatkan Bu Siti? Bu Siti. Bu Suti. Bu Suti. Pertanyaan nomor. Kok aku ngopi yang lain? Bentar saya kopinya dulu. Masih 2 nomor. Oke. Bagaimana Dino dikuatkan? Dino di sini pelaku. Iya Bu, ya. Bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Dino dikuatkan dengan, itulah. Dino dikuatkan dengan apa tadi? Kita baca lagi. Kasusnya. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mungkin ini. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ya, karena di situ Bu Siti tidak langsung menghakimi Dino kan, sehingga Dino kembali tidak panas lagi lah hatinya lah, bisa lebih tenang gitu kan oleh Bu Siti tadi. Dino dikuatkan dengan pernyataan Bu Siti lah. Ya. Pernyataan Ibu Suti bahwa apa tadi, berbuat kesalahan, bahwa adalah manusiawi dan mempertahankan diri apa tadi? Adalah hal yang penting. Hal yang penting. Ya, adalah hal yang penting. Hal yang penting. Ada kunci. Mempertahankan diri adalah ada, Bu, ada. Ya. Hal yang penting. Namun Ibu Suti menyarankan agar Dino berpikir apa tadi, Pak? Agar Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif. Memikirkan cara lain yang lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahannya. Nah, kayaknya aja lah. Sekarang Anto dikuatkan dengan nasihat.
Nasihat ya. Anto tuh nggak salah. Nggak salah Bu, nggak ada salah dia. Karena dia Anto yang ditanya kebutuhannya tadi apa? Nah nih. saya perlu kancing. Nah ya. Saya perlu kancing saya diperbaiki ya. Dengan menanyakan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Ya. Apa bahasanya? Dengan Anto dikuatkan dengan apa tadi? Apa bahasanya Pak? Anto dikuatkan dengan yang Bu Suti menanyakan apa sih solusi yang diminta oleh Anto tuh untuk Dino supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya tuh kayak apa membahasakannya lah. Anto dikuatkan dengan ternyata kesempatan gitu kan? Dengan apa ya? Dengan diberikan kesempatan, itulah. Coba dulu Bu, ya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan lah, keinginannya gini. Ya, keinginannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, Anto. Nah, berarti sudah itu Jalo? Ya, Bu. Ya. Yang nomor 3. Waktunya 4 menit lagi. Kira-kira nilai 3. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Pak, jelaskan. Tanggung jawab Bu, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Iya. Setiap melakukan kesalahan harus mau bertanggung jawab. Ya. 1 nilainya ya tanggung jawab. Yang kedua tadi apa ya lah? Berarti nih kira-kira nilai kebajikan apa? Saling memaafkan kan? Kita sebutkan aja lah. Ya, sebutkan poin-poinnya Bu. Nanti kita jabarkan. Poin-poin aja dulu kita sebutkan. 1, tanggung jawab, ya kan? 2, saling memaafkan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya apa yang merujuk ke teorinya tadi Pak? Nilai kebajikan itu apa aja Pak? Adalah kembali ke LMS lagi nih. Ya, nilai kebajikan. Yang buka. Ya, ntar aku buka dulu lah sambil aku buka HP. Buka HP. Ya, ntar dulu. Apa yang kok apa lagi? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju. Yang dituju dalam kasus ini. Keempat, nilai disiplin adalah bertanggung jawab tadi ya. Ntar dulu saya buka dulu, saya cari. Oke. Oh, ini nilai kebajikan universal. Ya, itu maksudnya. Ntar dulu Bu, saya buka satu-satu dulu.
sambil buka juga. Betul. Kebajikan. Gimana nih lah? Bisa di Google? Halo, bisa Bu buka? Saya belum menemukan nih yang di LMS. Keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, Nah, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Bertanggung jawab, berarti satu bertanggung jawab ya. iya. Siap. Habis itu apa lagi? Iya, bertanggung jawab. Kalau kasih sayang ada ya nggak Kasih yang masuk ya? sayang, bisa ya kasih sayang. Iya bisa masuk Bu ya. Kasih Lagi sayang. yuk tadi ya. Kejujuran. Iya betul Pak, kejujuran ya, jujur tadi mengungkapkan. Berarti Ya. jujur dulu. Tidak keras mungkin. Berarti di sini jujur dulu ya, jujur. Jujur. Jujur dulu baru bertanggung jawab. Oke, Kejujuran. Lain fontnya nih. Nanti jadi baik ya. Kejujuran, bertanggung jawab, kasih sayang. Berkomitmen. Ya betul. Tadi kan Komitmen. meyakini keyakinan kelas apa, baru dia bertanggung jawab. Berarti sini berkomitmen. Jelaskan sekarang. Dari 4 nih, kita ambil 4 misalnya, atau ditambah. Iya. Kejujuran karena Dino tadi mau mengakui kesalahannya kan. Di sini kan penjelasan. Kamu mana Kay? Mana Kang? Di mana Kang? Kejujuran. Kamu di mana? Bawahnya kan ada nama. Ada Agel, sebuah Agel. Di atas berkomitmen, Anu si Farah ada Farah. Kamu berjanji tidak membunuh kesalahannya lagi. Bersedia mengakui Ya Bu. kesalahan yang telah dilakukan. Iya. Itulah. Ya. Betul. Terus berkomitmen. Dino dan Anto berarti lah. Ya, Dino dan Anto. Memegang teguh keyakinan sekolah yang telah disepakati. Gitu kah? Ya, betul Bu. Terus berikutnya bertanggung jawab. Dino. Jawab. Berarti ini Dino bersedia memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas. Itulah. Sudah. Kasih sayang. Kasih sayang apa nih? Intinya saling memaafkan nih. Ya, Dino dan Anto saling bermaafan dan berteman kembali dengan lebih baik. Iya. Oke, mantap. Ya. Akrab tadi ya jawaban Ya. tadi. Lebih akrab. Bercengkrama dan lebih akrab. Berarti udah selesai nih kita kayaknya. Udah Bu. Ya lo. Ya. 1 menit lagi Pak waktunya, hebat banget.
Tadi Manajemen waktunya bagus. kayaknya untuk mendapatkan hasil atau nilai yang bagus, kayaknya tadi harus ada teori disiplin positif. Itu menuliskannya di mana nanti itu? Pada saat Maksudnya presentasi tadi. tuliskan teorinya atau berpedoman pada teori atau teorinya yang dimasukkan? Masukkan materi Kalau menurut saya tadi menyelesaikan masalahnya, menganalisis masalahnya berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Ya. Bisa juga Tadi kan, mungkin Bu, teorinya berarti apa gitu, teori apa gitu ya. Iyalah. Berarti di mana nih memasukkannya? Ini kan tadi kalau posisi kontrolnya manajer ini kan di teorinya kan berdasarkan materi yang sudah kita baca tentang 5 posisi kontrol. Udah masuk itu Bu. Berarti di sini kah posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah posisi manajer. Ya, Berarti mungkin kan sini posisi manajer adalah yang tadi Bu, bla 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 tadi yang kebacakan tadi tuh. Berarti karenanya di bawah. Di sini Ya. titik kan. Posisi kontrol manajer adalah kontrol sebagai manajer adalah apa tadi Pak? Nanti di anu aja Bu. Ya, di copy paste aja Bu, yang itu panjang sekali yang baca. Adalah aja dulu. Berarti ini hal yang telah dilakukan Ibu Suti sebagai manajer adalah gitulah. Ya. Hal-hal yang telah dilakukan Ibu Suti sebagai manajer adalah. Nanti Bu Siti Mas Muda aja yang mengatur itu. Belum selesai. Kita sama-sama ya, nanti kita bikin grup WA aja. Oke. Nah, jadi grup WA-nya banyak. 130-an sudah grup. Setiap kelompok buat grup. Ini teorinya di sini ya. Terus kemudian rasanya tadi yang nomor setelah posisi kontrol dulu itu ada segitiga restitusi itu di sebelah mana itu anunya lah, tempatnya itulah. Iyalah, dalam penyelesaian masalahnya itu kalau Pak. Ya, penyelesaian masalahnya Pak. Oh, itu tadi kan dia nggak artinya ketika Ibu Suti tadi menyampaikan solusi, Anto langsung menerima tadi. Jadi dia artinya nggak melawan lah gitulah bahasanya kan. Artinya mau dia bersedia aja. Oh ya, berarti itu segitiga restitusinya lah maksudnya lah. Ya, segitiga restitusi di situ letaknya. Oh ya. Jadi tulis nggak itu teorinya? Segitiga restitusi adalah nggak usah ya? Nggak usah aja kira-kira Bu, oleh yang sudah kita atau boleh juga kalau mau dibuat di situ kan penjabarannya. Mungkin dalam penjabaran secara lisannya aja kira-kira lah. Iya. Jika merujuk dari sage ini kan restitusi tadi, apa yang dilakukan oleh Ibu Suti gini. Restitusi itu di sini kayaknya yang nomor 2 nih. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana dikuatkan Ibu Suti. Ya betul, di situ boleh Bu. Dan saya belum tapi paham yang segitiga restitusi itu. Iya, saya cuma membaca waktu tadi kalau nilainya 4 ini gitu. Ya, kemudian di terakhir tadi ada refleksi kayaknya, ada refleksi gitu.
Di terakhir. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Berarti ini tadi lebih baik dan lebih akrab, berarti ini karakter lebih kuat, ini lebih akrab nih ya. Ya. Berarti restitusinya di sini waktu menyelesaikan masalah ini. Hal-hal yang pernah dilakukan. Kalau dilihat Bula, melihat daripada rentetan permasalahannya itu, segitiga restitusi itu dimulai daripada Ibu Suti tadi menawarkan solusi tadi, Bu. Jadi di situ mulainya, titik awalnya dimulai segitiga restitusi itu. Nah, endingnya kan yang terakhir tuh mereka bisa lebih akrab lagi. Jadi berarti seandainya ini, tadi Pak. Ya, kalau pendapat saya sih gitu, Bu. Berarti di sinilah. Ya. Yang telah dilakukan Ibu Suti. Kalau melihat urutannya juga tadi setelah posisi kontrol guru baru segitiga restitusi. Kalau berarti melihat di sini kayak apa kata-kata pas nih. Gimana teman-teman kalau misalnya gimana lah kita membahasnya, besok kan sudah mulai sudah presentasi. Besok Pak, besoknya lagi loh. Katanya besok, Bu. Besok, Bu. Hah? Besok Bu. Besok jam berapa? Kita jam 3 lagi Kak kayak gini presentasinya. Kira-kira besok. Iya. Kalau melihat jadwal ruang kolaborasi ini tanggal 6 dan tanggal 7. Berarti kita disuruh kembali ke rumah. Ya. Berarti besok. Ya. Iya. Atau gini, Bu. Halo. Kita bikin grup lah. Bu. Kita nanti malam aja kita. Bu Siti. Ibu Siti nanti bisa dibuat kan nanti di Canva ya, Bu, ya presentasinya. Ya di Canva kayak biasa aja. Nah, bisa nanti kita saling mengedit, Bu. Ya. Nanti linknya nanti bisa saling mengedit, saling gitu, Bu. Ya, menurut siap. saya. Siap. Kita kembali ke rumah. Yo, kita kembali ke rumah.